Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tugas dari mata kuliah kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dari saya dulu, nama saya Alif Nurrahman Hakim, NPM 2008 2010 112. Selanjutnya saya Muhammad Arif Alfan, NPM 2008 201 Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Saputra, NPM 2008 2010 095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Syeka Putra, NPM 2008 2010 108. Materi pertama yaitu LAN card. Next. LAN card merupakan salah satu perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. LAN card sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut dengan kartu jaringan Network Interface Card atau NIC dan Ethernet Card. Next. Fungsi dari LAN card. Yang pertama yaitu sebagai pengontrol aliran data antar komputer dalam suatu jaringan. Selanjutnya yaitu menerima data dari komputer melalui kabel dan diterjemahkan dalam bentuk bit yang mengerti oleh komputer. Yang ketiga, mempersiapkan data dari komputer agar dapat ditransfer atau dikirimkan ke komputer lain agar berjalan melalui media penghubung. Yang keempat yaitu menyediakan saluran data. LAN card tak hanya dengan membukakan pintu bagi masing-masing komputer yang terhubung, tapi juga memberi jalan keluar atas aliran data antar komputer. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan koneksi fisik bagi masing-masing komputer. Keberadaan LAN card dapat menyatukan semua komputer dalam satu jaringan tertentu. Di saat yang bersamaan, LAN card bekerja dengan cara membuka pintu bagi semua komputer yang ingin dihubungkan dengan jaringan tersebut. Next. Cara kerja. LAN card bekerja apabila terdapat kesinambungan dengan peralatan lain di komputer, yaitu berupa memori kartu DMA. Pada saat ada aliran data paralel masuk ke LAN card, saat itulah LAN card akan mengirimkan ke tempat penyimpanan data sementara atau memori. Setelah dibeda-bedakan sesuai dengan paket-paket yang tersedia di dalam kartu memori, barulah data paralel itu akan diubah menjadi data serial sehingga bisa dikirimkan menggunakan media yang tersedia. Pada saat pembuatan frame itulah, maka data paralel yang telah diubah menjadi serial tersebut dilengkapi dengan alamat, sinyal, atau sistem pengecekan kesalahan. Data baru yang telah diubah itu akan diubah kembali menjadi pulsa elektronik yang di dalamnya mengandung informasi yang kemudian ditransmisikan pada jaringan media yang tersedia. Ini adalah bentuk contoh dari implementasi LAN card. Nah, kelebihan LAN card. Yang pertama yaitu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan transfer file melalui satu server menjadi lebih praktis. Yang terakhir, keamanan data terjamin karena memiliki sistem keamanannya sendiri menggunakan password. Selain ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan dari LAN card. Yang pertama yaitu makin banyak perangkat yang terhubung dengan satu LAN, maka akan makin lambat jaringan tersebut. Yang kedua, software yang digunakan harus dirancang untuk penggunaan multi-user. Dan yang terakhir, jika terdapat suatu masalah, maka semua perangkat yang terhubung akan mengalami masalah yang serupa secara bersamaan. Yang selanjutnya ada kabel UTP. Next. Kabel UTP ialah kepanjangan dari Unsealed Twisted Pair. Diambil dari kata unsealed menandakan bahwa tipe kabel jaringan ini tidak mempunyai pelindung aluminium semacam tipe kabel twisted pair yang lain. Kata twisted pair berarti wujud kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Tiap plastik pada kabel UTP mempunyai lapisan warna yang berbeda satu dengan yang lain. Next.
Fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP adalah untuk sebagai media transmisi dalam sebuah jaringan lokal atau biasa disebut Local Area Network atau LAN. Kabel ini digunakan dalam jaringan LAN. Dengan kata lain, kabel ini berfungsi menghubungkan host yang ada pada jaringan lokal LAN. Contoh fungsinya adalah menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan hub atau switch. Yang ketiga, menghubungkan router dengan hub atau switch. Yang keempat, kabel UTP digunakan untuk membuat extender atau pemanjang kabel printer. Yang kelima, kabel UTP digunakan untuk membuat USB extender. Next. Arti warna kabel pada kabel UTP. Dalam kabel UTP, jika Anda buka, akan terdapat 8 warna yang berbeda. Penjelasan kabel UTP berdasarkan warnanya. Warna orange, putih orange, hijau, dan putih hijau memiliki fungsi untuk jalur pakai data. Warna biru dan putih biru memiliki fungsi untuk jalur suara. Warna coklat dan putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Next. Kategori kabel UTP. Next. Kategori yang pertama adalah kabel UTP kategori 1. Kabel UTP kategori 1 merupakan kabel UTP pertama dengan kecepatan transmisi yang rendah, hanya bisa 1 Mbps. Kabel UTP kategori 1 ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi suara analog. Kabel ini digunakan pada tahun 1983 untuk hubungan telepon analog. Jadi untuk penggunaan sekarang sudah tidak cocok lagi. Yang kedua, kabel UTP kategori 2 memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya, yaitu mampu mentransmisikan data sampai 4 Mbps. Kabel UTP kategori 2 ini sudah bisa mentransmisikan suara digital. Dulunya kabel ini digunakan pada zaman jaringan IBM token ring, tetapi untuk saat ini sudah ketinggalan zaman. Next. Yang selanjutnya ada kabel UTP kategori 3, memiliki kecepatan transmisi maksimal 10 Mbps, jadi meningkat Mbps dari generasi sebelumnya. Kabel UTP kategori 3 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Yang keempat ada kabel UTP kategori 4, kecepatan transmisi pada data kabel UTP kategori 4 ini mencapai 16 Mbps. Kabel kategori ini dulunya sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Yang selanjutnya ada kabel UTP kategori 5, mampu mentransmisikan data hingga kecepatan 100 Mbps. Kecepatan kategori 5 ini meloncat jauh dari generasi sebelumnya yang hanya bisa mencapai kecepatan 16 Mbps saja. Next. Yang selanjutnya ada kabel UTP kategori 5E, pengembangan dari versi UTP kategori 5 dengan kecepatan bisa mencapai 100 Mbps dengan perbedaan frekuensi sinyal 100 MHz, lebih tinggi dari versi sebelumnya. Kabel UTP kategori 6 ini mampu mentransmisikan data 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya, yaitu mencapai 1000 Mbps atau 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewati bisa sampai 200 MHz. Untuk bentuk fisik kabel UTP kategori 6 ini, pada setiap separatornya terdapat lapisan plastik yang berfungsi untuk memisahkan setiap kabel. Yang selanjutnya ada kabel UTP kategori 6A, merupakan peningkatan dari kategori 6. Untuk kecepatan transmisi datanya masih sama, yaitu 1 Gbps. Yang berbeda pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi mencapai 500 MHz. Yang selanjutnya ada kabel UTP kategori 7, merupakan kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 Gbps dengan frekuensi sampai 600 MHz. Biasanya kabel versi ini digunakan dalam gigabit internet dan perangkat jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi lainnya. Next.
Yang selanjutnya ada kelebihan kabel UTP. Yang pertama adalah tingkat intervensi sinyal yang cukup kecil ketimbang jaringan wireless. Yang kedua, harganya yang relatif murah. Yang ketiga, proses instalasi terbilang cukup mudah. Yang keempat, perawatannya cukup mudah. Next. Kemudian kekurangan kabel UTP yang pertama adalah proses transmisi atau pengiriman data yang lambat. Yang kedua, mudah diserang atau disadap. Dan yang ketiga, jarak kabel yang terbatas, yaitu hanya maksimal 100 meter. Selanjutnya ada RJ45. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN, Local Area Network, dan topologi jaringan lainnya. RJ sendiri adalah singkatan dari register jack yang merupakan standar peralatan pada jaringan yang mengatur tentang pemasangan kepala konektor dan urutan kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih peralatan telekomunikasi atau telepon jack ataupun peralatan jaringan atau komputer networking. Juga merupakan suatu interface fisik dari jaringan kerja network untuk kegunaan telekomunikasi dan komunikasi data. Fungsinya yang pertama, agar memudahkan pemindahan kabel apabila ingin mengalihkan suatu jaringan ke jaringan yang lainnya. Yang kedua, agar kita tidak tersengat arus listrik, baik itu listrik asli atau listrik statik dari komputer. Yang ketiga, agar kita dapat men-troubleshooting atau memeriksa kerusakan apabila terjadi kerusakan pengiriman data. Yang terakhir, menjadikan kita tahu dari fungsi setiap subkabel yang digunakan, karena pada dasarnya port RJ45 tersebut tersambung ke dalam motherboard dan mempunyai daya dari power supply. Dan hal tersebut mempunyai daya dan fungsi masing-masing dari perbedaan warna tersebut. Cara kerjanya, yang pertama, untuk memasang kabel ke konektor, pastikan urutan kabelnya sudah benar. Urutan kabelnya bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, kemudian masukkan kabel pada konektor RJ45. Selanjutnya, jepit konektor dengan menggunakan tang cimpring. Lalu, tes koneksi kabel dengan tester kabel. Kelebihan RJ45 itu yang pertama harganya yang murah. Yang kedua, lebih mudah digunakan. Yang ketiga, fleksibel karena tidak terdapat lapisan aluminium foil. Yang keempat, memiliki diameter yang kecil berukuran sekitar 0,43 cm. Yang kelima, sangat mudah digunakan dalam proses instalasi. Yang keenam, perawatan yang amat mudah. Yang ketujuh, sangat aman digunakan. Dan terakhir, jika terdapat kerusakan pada salah satu saluran, maka tidak akan berpengaruh pada yang lain, terutama pada jaringan. Kekurangan RJ45. Yang pertama, sangat sensitif pada tekanan intervensi elektromagnet dari perangkat yang lain, yang disebabkan oleh lapisan aluminium foil yang tidak terpasang. Yang kedua, pendeknya jarak jangkauan, tidak dapat menjangkau hingga jauh, hanya dapat menghubungkan dengan jarak maksimal 100 meter. Yang terakhir, tidak stabilnya transmisi pada data dan relatif lambat. Yang terakhir, ada fiber optik. Fiber optik adalah teknologi untuk mengirimkan atau mentransmisi informasi sebagai cahaya melalui untayan kabel yang biasanya terbuat dari plastik atau serat kaca transparan dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Terdapat dua jenis mode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Single mode menggunakan sinar laser, sedangkan multi mode menggunakan LED sebagai media transmisinya. Fungsi utama fiber optik adalah menghubungkan satu perangkat dengan pengguna atau perangkat lainnya dalam lingkup jaringan tertentu dengan kecepatan akses yang lebih tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat dibanding kabel lainnya. Penggunaannya saat ini digunakan sebagai kabel jaringan operator telekomunikasi berskala besar untuk pengembangan jaringan seperti Wi-Fi. Kelebihan fiber optik, kemampuan untuk mengirimkan
data secara cepat walau jarak transmisinya jauh, ukuran kabelnya lebih kecil dan ramping dibanding kabel lain pada umumnya, dapat mengirimkan data tanpa khawatir tentang penggunaan sinyal radio, elektromagnetik, karena bebas dari alur listrik. Kekurangan fiber optik, biaya peralatan dan kabelnya lebih mahal, biaya pemasangan operasionalnya lebih tinggi, tetap memiliki kemungkinan kehilangan data dalam proses transmisinya walau sangat rendah. Untuk cara kerjanya adalah, fiber optik bekerja tidak dengan arus listrik, melainkan cahaya. Listrik yang diterima dikonversikan menjadi cahaya dan dialirkan melalui komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Kabel fiber optik memanfaatkan cermin untuk menghasilkan refleksi total pada bagian serat kaca. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.